Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya aku ucapin terima kasih sama teman-teman yang join webinar pada sore hari ini. Nah, di sini aku sebagai pembicara pada webinar kali ini akan membawakan materi tentang bagaimana proses perencanaan strategi pada UMKM. Nah, untuk moderator boleh dibantu untuk share screen. Nah, sebelumnya kita masuk ke materi yang akan saya bawakan, kita kenalan terlebih dahulu ya. Kenalin, nama aku Anis Fitri Soliha, sekarang sedang pendidikan di S1 Akuntansi Universitas 11 Maret Surakarta dengan NIM F03190818. Next. Pusatnya. Mungkin kalau yang dari financial advisement kan bisa dimasuk di kebumen. Ya, itu kita akan nanti. Itu akan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang perencanaan strategis pada UMKM, kita harus tahu dulu apa itu UMKM sendiri. Nah, UMKM sendiri merupakan usaha dengan skala produksi mikro, kecil hingga menengah yang dapat dimiliki oleh perorangan atau berupa badan usaha dengan ciri tertentu. Nah, di sini UMKM itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Nah, untuk masing-masing bagian sendiri mempunyai ciri-ciri yang berbeda juga. Nah, untuk usaha mikro sendiri biasanya terdiri dari 1 sampai 5 orang pekerja. Nah, untuk usahanya sendiri itu biasanya berubah-ubah atau tidak tetap. Nah, untuk lingkungannya biasanya berada di perumahan. Nah, pada usaha mikro ini belum ada manajemen usaha. Yang kedua yaitu usaha kecil. Nah, dalam usaha kecil ini terbagi juga menjadi 3, yaitu industri kecil, perusahaan berskala kecil, serta usaha informal. Nah, untuk ciri-cirinya, usaha ini biasanya udah menetap, tidak di perumahan lagi. Maksudnya produk yang dijual tidak berubah-ubah, tidak mempunyai sistem pembukuan, serta mungkin karyawan yang bekerja di sana lebih dari 5 orang. Yang terakhir yaitu usaha menengah. Nah, pada jenis usaha menengah ini ada beberapa. Yang pertama tentang usaha pertanian, usaha perdagangan skala besar, usaha ekspedisi muatan kapal laut, usaha industri makanan, serta usaha pertambangan. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri, untuk usaha menengah mungkin berada lebih tinggi dari usaha mikro dan kecil tadi, seperti sudah mempunyai manajemen usaha yang lebih baik, melakukan administrasi keuangan dengan cara menerapkan sistem akuntansi juga lebih teratur, udah memberikan jaminan sosial kepada pekerjanya, serta telah mengurus legalitas usaha seperti izin usaha, NPWP, serta izin tempat. Nah, next. Ini sangat ada pengajuan ke kampus. Nah, selanjutnya kita harus tahu, sebelum membahas tentang perencanaan strategisnya, kita harus tahu tentang apa itu perencanaan sendiri. Nah, perencanaan sendiri merupakan proses membentuk sasaran perusahaan dan memilih cara yang sesuai untuk mengambil tindakan tertentu dalam mencapai sasaran utama perusahaan. Nah, perencanaan ini dianggap penting karena merupakan fondasi dasar dari sebuah keputusan. Apabila tidak ada perencanaan, pasti keputusan atau apapun itu berjalan tidak seimbang. Nah, pada perencanaan ini juga merupakan bagaimana cara proses pengambilan keputusan sebelum tindakan dilaksanakan. Nah, perencanaan ini juga merupakan suatu proses untuk membimbing para anggota organisasi dalam mencapai sasaran masa depan organisasi, serta membentuk prosedur penting serta operasi kerja untuk mencapai masa depan organisasi. Nah, next. Nah, dalam perencanaan strategis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama tentang bagaimana rumusan strategi. Nah,
perumusan strategi ini diperlukan untuk mengembangkan serta membuat usahanya tetap berjalan dan kemudian mengimplementasikan seperti melakukan ekspansi pada pasar atau melakukan pengembangan produk. Yang kedua yang selanjutnya yaitu melakukan evaluasi setelah melakukan perumusan strategi. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk membantu memperbaiki sekaligus mengembangkan usaha. Dan yang terakhir yaitu menganalisis SWOT atau SWOT yang berguna untuk menganalisis terkait dengan kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang terdapat di dalam suatu lingkungan perusahaan. Nah, analisis tersebut juga membantu perusahaan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi bisnis yang mereka jalankan. Nah, next. Nah, untuk pada webinar ini saya ingin mengangkat UMKM yaitu di Gua Solo. Nah, teman-teman kan sudah belum kenal apa itu di Gua Solo. Nah, di Gua Solo ini merupakan sebuah UMKM roti atau kue yang terletak di Solo. Nah, UMKM ini didirikan oleh seorang sepasang suami istri yang bernama Atik dan Walid. Untuk pendiriannya sendiri yaitu pada tanggal 1 Maret 2015. Nah, di Gua Solo ini terdiri dari berbagai macam varian. Mungkin kayak original, keju, Oreo, serta coklat. Mungkin teman-teman juga tidak asing dengan Solo Clavi. Nah, di Gua Solo ini 11-12 sama Solo Clavi tersebut. Nah, next. Aku bilang setiap PO ya. Itu karena kalau setiap hari. Nah, di sini kita juga harus tahu bagaimana faktor eksternal tentang peluang di Gua Solo untuk mempertahankan eksistensinya di dunia perkuean dan perotian. Yang pertama yaitu karena adanya peningkatan konsumsi tepung terigu. Sekarang banyak juga masyarakat Indonesia yang tidak menjadikan nasi sebagai kebutuhan pokok aja, tetapi sekarang banyak juga masyarakat Indonesia yang menjadikan roti sebagai makanan pokok, sehingga konsumsi tepung terigu juga meningkat. Yang kedua yaitu pertumbuhan usaha kue. Di era sekarang ini pertumbuhan usaha kue juga tidak cuma sampai di sini aja. Banyak usaha kue yang mungkin baru buka dan mencoba lahannya di pasar perkuean dan perotian. Yang ketiga yaitu perkembangan inovasi kue yang sangat besar. Nah, di sini perkembangan inovasi kue juga berkembang. Tidak hanya kue-kue yang mungkin zaman dahulu aja, tetapi juga ada pengembangan inovasi yang membuat pelanggan tertarik untuk membelinya. Selanjutnya yaitu adanya perkembangan teknologi usaha kue. Nah, sekarang teknologi perkembangan usaha kue juga meningkat karena udah adanya teknologi pengovenan secara otomatis, teknologi pendinginan roti, teknologi pemesanan roti, serta teknologi yang membuat pembuatan roti semakin mudah dan cepat. Teknologi ini dapat diterapkan untuk skala UMKM, yang mana pemegang teknologi juga harus melihat pangsa pasar terlebih dahulu sehingga nilai ekonomis dalam memanfaatkan alat tersebut sebanding dengan pemasukannya. Dan yang terakhir yaitu penggunaan teknologi informasi. Nah, di sini penggunaan teknologi informasi menjadi salah satu faktor eksternal peluang yang penting bagi di Gua Solo sendiri, karena sekarang kan dapat diketahui bahwa semua orang mengenal sebuah produk dari teknologi informasi. Dan sekarang produk juga dapat berkembang dengan teknologi informasi tersebut. Next. Selanjutnya yaitu faktor eksternal berupa ancaman. Nah, yang pertama yaitu adanya kenaikan harga bahan baku utama. Nah, harga bahan baku utama yang sering naik ini yang tidak menentu menyebabkan penentuan harga pokok produk juga sering berubah, terutama bahan baku utama yakni tepung terigu. Nah, hal tersebut berpengaruh terhadap keuntungan yang didapatkan dan dapat melibatkan ketidakpastian harga yang akan diberikan kepada konsumen. Nah, hal tersebut juga dikhawatirkan konsumen akan beralih yang akan mengakibatkan terjadinya penurunan penjualan perusahaan.
Untuk mengatasi tersebut, perusahaan juga harus memberikan pelayanan yang ekstra kepada pembeli, sehingga pembeli tidak akan terlalu terpengaruh terhadap harga yang mungkin naik karena tingginya harga bahan baku. Yang kedua yaitu fluktuasi permintaan. Nah, keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan konsumsi turun dan naik seperti adanya musim libur sekolah, bulan puasa, pemilu, dan hari-hari besar yang menyebabkan berbagai bahan untuk pembuatan kue atau roti menjadi meningkat, yang menyebabkan konsumsi kue di masyarakat cenderung tidak stabil, yang juga menurunkan serta menaikkan omset perusahaan kue tersebut. Dan yang ketiga yaitu perubahan selera konsumen. Nah, di sini UMKM sebagai perusahaan yang ingin terus tumbuh dan berkembang akan selalu melakukan inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Nah, adanya diferensiasi produk merupakan komponen yang penting dalam bisnis usaha UMKM tersebut yang didukung oleh pernyataan yang mana strategi diferensiasi telah diyakini oleh pelaku bisnis sebagai suatu kekuatan untuk mampu melawan pesaingnya dan merebut pangsa pasar yang lebih luas. Sehingga diferensiasi menciptakan sehingga diferensiasi berarti hal yang tidak mudah serta tidak setiap perbedaan adalah berbeda. Nah, perbedaan tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tentang beberapa kriteria, yaitu yang penting unik, unggul, serta dapat dikomunikasikan, mendahului, serta terjangkau, sehingga mampu menciptakan suatu posisi kompetitif yang berarti dan berbeda dalam benak pelanggan sasarannya. Nah, pengembangan produk biasanya diadakan oleh dinas maupun asosiasi-asosiasi perusahaan roti yang sudah terbentuk. Yang keempat yaitu masuknya pesaing baru. Nah, sekarang mungkin kayak usaha-usaha kue atau roti di sekitar kita juga sudah banyak, makanya pesaing baru masuk dalam ancaman faktor eksternal. Dan yang terakhir yaitu biaya transportasi yang tinggi. Nah, adanya kenaikan biaya transportasi tinggi membuat ancaman bagi perusahaan roti dan kue untuk menjualkan produknya. Next. Selanjutnya yaitu faktor internal yang berupa kekuatan. Nah, faktor internal berupa kekuatan di situ ada banyak. Yang pertama tentang faktor komitmen pemilik yang kuat terhadap perusahaan dalam pengembangan UMKM. Nah, di sini komitmen pemilik menjadi salah satu faktor penting karena merupakan kayak landasan atau tombak utama bagi perusahaan tersebut. Apakah perusahaan itu akan dijalankan dengan maju atau stagnan di situ aja. Yang kedua yaitu adanya produk yang spesifik. Yang ketiga yaitu adanya faktor kompetensi SDM, karena kompetensi SDM memiliki peranan dalam pengembangan UMKM. Dan yang keempat tentang faktor kualitas produk yang baik. Dan yang terakhir yaitu faktor tingkat loyalitas pegawai terhadap perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu tentang faktor internal berupa kelemahan. Nah, di sini yang pertama faktor fungsi marketing yang belum maksimal. Untuk memasarkan sebuah produk, terutama yang banyak pesaingnya, marketing sebuah perusahaan juga harus dijalankan dengan maksimal juga. Yang kedua yaitu tentang keterbatasan modal usaha. Yang ketiga tentang perlakuan yang istimewa dalam bidang produksi. Dan yang selanjutnya yaitu tentang akses lokasi produksi. Dan yang terakhir yaitu tentang tingkat keterampilan sumber daya manusia. Next. Selanjutnya yaitu tentang strategi. Nah, strategi di sini bagi menjadi 4, yaitu tentang strategi SO, Strengths, Opportunities.
Nah, beberapa strategi yang didapatkan dari kombinasi dalam mengolah kekuatan pengembangan UMKM dengan memanfaatkan peluang ada beberapa. Yang pertama itu tentang membuka outlet. Nah, strategi dalam membuka toko dengan menggunakan merek sendiri dan menjual produk merupakan sebuah simbol dan indikator kualitas dari sebuah produk sendiri. Nah, merek-merek produk yang sudah lama dikenal oleh konsumen telah menjadi sebuah citra bahkan simbol status bagi produk tersebut. Maka tidak mengherankan jika merek dijadikan kriteria dalam mengevaluasi suatu produk. Adanya label halal dan label PIRT juga membuat jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dilepas ke pasaran telah melalui tahapan-tahapan keamanan pangan yang telah disertifikasi oleh instansi yang berwenang. Yang kedua yaitu memperluas kemitraan dengan toko-toko besar. Nah, di sini memperluas kemitraan dengan toko-toko besar juga diperlukan karena akan mempertimbangkan tentang melaksanakan strategi adanya kekuatan untuk meluaskan kemitraan dengan toko-toko besar dan memanfaatkan peluang untuk penyebaran produk. Nah, kemasan produk merupakan salah satu media promosi yang dapat digunakan oleh perusahaan tempat mitra baru akan diajak bekerja sama. Selanjutnya yaitu strategi tentang WO, Weakness Opportunities. Nah, beberapa strategi yang didapatkan dari kombinasi memanfaatkan peluang dan mengatasi kelemahan dalam pengembangan UMKM dengan meningkatkan fungsi marketing. Nah, strategi ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan peluang yang dapat dimanfaatkan. Next. Selanjutnya yaitu tentang strategi weakness traits, yaitu strategi yang didapatkan dari kombinasi antara mengatasi kelemahan pengembangan UMKM dan mengantisipasi ancamannya. Nah, berupa pengajuan kredit bank. Nah, strategi ini dibuat berdasarkan kombinasi antara mengatasi kelemahan UMKM dengan mengajukan kredit bank. Nah, UMKM diharapkan dapat menghadapi ancaman-ancaman yang mempengaruhi pengembangan usaha UMKM seperti kenaikan harga bahan baku utama, fluktuasi permintaan, dan perubahan selera konsumen. Selanjutnya yaitu tentang investasi dalam teknologi pengolahan tepat guna. Nah, investasi pada usaha kue terus meningkat dengan pesat. Namun, investasi perlu perhitungan yang cermat dan jitu agar menghasilkan produk yang bermutu, handal, efisien, sehingga tingkat pengembalian investasi dapat diraih dengan maksimal. Dan yang terakhir yaitu tentang strategi SD strength. Di sini strategi didapatkan berkombinasi antara mengelola kekuatan pengembangan usaha UMKM dan pengelolaan oleh manajemen dalam hal mengantisipasi berbagai ancaman dengan mungkin menambahkan atau menciptakan variasi produk. Nah, di sini pihak manajemen dapat melakukan strategi ini dengan mempertimbangkan mengelola kekuatan UMKM yang yaitu komitmen pemilik yang kuat dan kompetensi SDM dalam melakukan variasi berbagai macam variasi produk. Sekian. Next. Sekian presentasi dari sekian yang dapat saya sampaikan pada webinar kali ini. Mungkin dari teman-teman atau dari pembawa maaf. Dan dari sekian yang dapat saya sampaikan pada webinar pada sore hari ini, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana, dipersilahkan. Selamat malam Kak, saya Elvira izin bertanya mengenai hal tadi, perencanaan strategis apa sih yang cocok untuk dilakukan oleh UKM atau perusahaan kecil menengah di Indonesia dalam menghadapi tantangan pasar global gitu. Terima kasih. Halo Kak, aku Elvira, izin bertanya mengenai hal yang tadi, perencanaan strategis apa sih yang cocok untuk dilakukan oleh UKM ataupun perusahaan kecil menengah di Indonesia dalam menghadapi tantangan pasar global? Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Kak. Maaf, pada tapi pertanyaan dari Kak Elvira. Perencanaan
perencanaan strategis yang tepat dan cocok yang dilakukan di UMKM di Indonesia itu dalam menghadapi tantangan pasar global itu merupakan investasi untuk tumbuh, yang mana merupakan sebuah strategi pasar yang sangat ofensif untuk menginvestasikan tentang sumber daya pemasaran, tentang pengembangan pasar, serta posisi produk di pasaran. Nah, dalam menghadapi tantangan global tersebut, UMKM atau perusahaan kecil seharusnya menganalisis tentang beberapa faktor yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif produknya di pasaran, seperti ditinjau dari segi diferensiasi produk dan pasar, keunggulan biaya, serta keunggulan pemasaran tersebut. Nah, faktor utamanya sendiri yaitu yang pertama tentang keunggulan diferensiasi pasar yang meliputi tentang peningkatan kualitas produk, pelayanan, serta brand image dari roti atau kue yang Kak Elvira tanyakan. Kedua yaitu tentang intensitas persaingan pasar yang meliputi biaya unit, biaya transaksi, serta pengeluaran pemasaran. Yang ketiga tentang akses pasar yang meliputi pangsa pasar, penghargaan merek, dan distribusi. Nah, mungkin dari Kak Elvira ada tanggapan atau kurang pas dengan jawaban yang saya berikan? Terima kasih Kak atas jawabannya, sudah cukup puas. Sama-sama Kak. Demikian yang dapat saya sampaikan pada webinar sore hari ini. Apabila ada salah kata atau mungkin saya penyampaiannya kurang maksimal atau gimana, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.